Assalamualaikum Sobat Vintal Corner. Malam ini kita akan coba membahas saham-saham IPO ya, yang lagi party beberapa hari ini. Bisa kita lihat di sini ya, saham-saham yang lagi trending di bursa saham kita di Indonesia. Di sini ada saham CDIA, ada saham PSAT, ada saham CHEK, ada saham Meri, ada saham Koin, ada saham Blok, saham ASPR, dan saham PMUI ya. Untuk saham yang paling top trending dulu kita akan membahasnya. Oke, di sini kita lihat ya. Kebetulan saya juga lagi pegang nih, nggak banyak. Kebetulan dapat jatahnya nggak besar ya, hanya 17 lot aja. Terus kita akan cek juga di sini terkait perusahaan milik Pak Prayogo Pangestu. Oke. Kita bisa lihat ya di sini saham CDIA itu bergerak di bidang investasi infrastruktur dengan fokus pada proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Di sini ternyata ada juga bisnis logistik transportasi, tapi lebih tepatnya sebenarnya mereka itu punya sebuah bisnis suplai air ya terbesar di Indonesia. Oke, kita lihat di sini Chandra Daya Investasi, kepemilikan sahamnya di 60%, terus kepemilikan masyarakatnya di 10% ya. Oke, kita lihat juga di sini pendiri-pendirinya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya insidernya. Di sini ada Chandra ya, Chandra Asih, dibeli 8 Juli 2025. Oke, 8 Juli berarti sehari sebelumnya ternyata Chandra Asih CD ini ya, dia membeli saham anak induknya ya, saham CDIA. Oke, kita lihat di sini juga. Untuk saham-saham IPO ini mungkin kita belum bisa melihat secara finansial ya. Mungkin untuk finance-nya kita bisa lihat di prospektusnya sebelum kita membeli. Oke, kita lihat dulu di sini apakah saham ini sedang dijual ya oleh XL. Oke, sorry. Di sini pembelinya XL, sellernya juga XL, dan YP, PD, XC, KK. Oke, kita lihat sini banyak yang sell ya. Wah, tapi terganjal di 67 juta lot. Oke, luar biasa sekali nih. Oversubscribe ya. Tuh, barangnya lagi dibuang, tapi juga dikoleksi. Oke, bisa dilihat di sini ya, siapa yang koleksi ya. Kita lihat ada XL, ada RB, ada YJ, ada CP. Yang lebih mantap lagi kita akan coba lihat di pasar nego. Wow, ada yang beli di 772, ada yang beli di 1034. Ini saham yang luar biasa menurut saya. Orang berani membeli di 772 ya. Ada HP dengan volumenya 22.000. Luar biasa, 22 miliar. Di sini total lotnya ada 284.000 ya lembar sahamnya. Untuk lotnya ya, kita bisa lihat di sini ada lagi nggak ya. Kita lihat di tunai, tidak ada. Nego, kita lihat netnya ya. Wah, 11.000. Jadi harga saat ini itu masih di 400, tapi sudah ada yang berani jual di berani beli di 700 ya. Berani nego di 700, beli di atas dia.
berarti punya potensi saham ini akan lanjut rally-nya. Menarik menurut saya, cuman ya itu tadi nggak bisa dapat barang yang banyak ya, hanya 17 lot ya, disyukuri aja. Tapi secara gain otomatis sudah 100% ya, 100% secara ininya ya, persentasenya ya. Oke, next. Untuk saham selanjutnya kita akan cek dulu saham PSAT. Jadi PSAT ini IPO-nya di tanggal 8, sehari sebelum CDIA ya. Oke, kita lihat di sini ada Profitama Hasil Indah dan Surya Mitra Pancaran ya. Perusahaan apa sih ini? PSAT. Oke, dia bergerak di bidang sektor energi ya, di bidang angkutan laut dalam negeri. PSAT. Oke. Oke, harga IPO-nya 900 ya. Sekarang sudah di 2190. Sudah naik hampir 143% teman-teman. Oke. Tuh, untuk direkturnya Susanto ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada insidernya nggak ya? Belum ada, berarti manajemen juga belum membeli barang tersebut ya. Luar biasa, ini perusahaan logistik alat angkut ya, berarti perkapalan ini. Oke, kita lihat di sini, kita lihat order booknya ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat ya jumlah lotnya tersisa 25.000 dengan rata-rata di seribuan ya. Yang di bawah ini ada yang 1000, ada yang 3000, 2000 ya, lumayan lah ya, cukup oke. Barangnya sudah mulai terdistribusi juga, sepertinya sudah bisa mulai ada kesempatan untuk masuk mencicil ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini rata-rata pembeliannya di 2120 ya, ada yang 2186, sekarang posisinya di 2190 ya teman-teman. Oke, kita lihat ini sudah net ya. Oke, lagi-lagi XL ya. Kita lihat di pasar nego ada nggak yang beli lebih? Oh, tidak ada. Kemudian kita lihat ada foreign yang masuk, tidak ada juga. Berarti sepanjang ini hanya regular market yang beli ya. Ada yang tunai juga ternyata nih. Oke, all market kita netkan HP ini forensnya distribusinya ini ya, lagi ngedistribusi barang ya, jadi asing lagi jual, domestiknya lagi beli ya. Oke, ini ada forens yang jual ya di 22 miliar ya, dengan 10.000 lot di sini di harga 2190 yang beli ya. Sedangkan sini ada yang jual juga di 15.000 lot dengan harga yang sama. Jadi pembelinya ini luar biasa, ini berani beli di atas dia. Oke, tapi hitungannya masih terdistribusi ya, barangnya masih didistribusikan atau lagi net sell ini ya untuk asing. Sedangkan untuk domestik net buy-nya lumayan tinggi ya, tapi rata-ratanya di 2126 atau di 2110 ya, antara 2110 dan 2126 barang yang dibeli oleh lokal ya. Kita lihat di sini juga, kita lihat di sini soalnya kecil ya, masih satu, berarti ini hanya sedikit ini ada yang dapat 170 lot, ada yang dapat 450 lot saat IPO.
sudah mulai jualan ya, sudah mulai jualan. Oke, cukup menarik. Kita akan lihat apakah akan lanjut arah besok, apakah besok juga mulai sudah terdistribusi turun ya, maksud saya turun dulu, tapi kita lihat nanti, kita lihat berita-berita selanjutnya, karena kalau untuk saham IPO ini kita tidak bisa melihat secara finansial juga ya, karena pasti orang-orang yang IPO ini pasti punya tujuan atau maksud untuk apa mereka meng-IPO-kan usahanya atau bisnisnya, pasti ada tujuan tertentu. Oke, ini cukup menarik juga, net marginnya sampai 24 ya per saham ini dilistingkan untuk laporannya. Oke, kita lihat juga EPS-nya juga tinggi ya. Oke, kita lanjut saham yang masih menjadi top gainer ya. Kita lihat di sini ada Meri ya. Saham Meri ini baru tanggal 10 ya. Tanggal 10 kemarin IPO-nya targetnya adalah 22% saham yang didistribusikan, tapi kita lihat sudah ada berapa persen ya di sini ya. Apakah ada insidernya? Kalau insidernya belum ada. Kita lihat juga order booknya ya teman-teman. Secara order book masih diganjal di 195.000 ya, 195.000 lot saham. Oke, dia angka 232 rupiah. Oke, kita lihat sini sepertinya MG ya pembelinya ya, lagi-lagi XL ini sebagai dealer distributornya, penjualnya ya. Oke, kita lihat di sini juga al investornya ya, masih distribusi walaupun saham ARA tapi masih terdistribusi, orang lagi banyak menjual barang nih ya. Kita lihat di sini forensnya apakah dia masuk. Oke, forensnya hanya menjual ya, hanya menjual. Kita lihat juga di sini domestik juga jual ya, jual barangnya. Jadi ini masih distribusi. Siapa yang nangkap nih kita lihat juga ya. Oke, saham negonya. Nah, oke, negonya kecil sekali, hanya 3 lot ya. Ada yang beli di 128. Oh, berarti beli di bawah ini, harga bawah. Ada yang mau jual di harga bawah rupanya. Oke, tunai tidak ada. Regular marketnya ini netin dulu ya, domestik. Oke, CC sekuritasnya Mandiri ini ya, ada 2,4 miliar volumenya ya, valuasinya dengan harga rata-rata di 223 ya, sedangkan saham saat ini di 232. Oke, kemungkinan masih akan menghabiskan saham yang dipegang oleh retail ya. Kalau kita lihat di sini retail lagi jualan, kemudian ditampung oleh retail lainnya ya. Oke, bukan bandar sini, kalau saya bilang bandar yang malah jualan. YJMG ikut jualan juga di saham Meri. Oke, nanti kita akan lihat menurut Minfintalk ini, Minfintalk Corner, mana yang menarik ya. Kita akan lihat nanti ya. Oke, kita kembali lagi ke koin. Nih, koin di saham koin. Nah, ini cukup menarik ya. Ini saham kustodiannya kripto ini di Indonesia, Indo Crypto Coin Semesta. Wah, ini kita lihat sini di streamernya ya. Retail, kamu bukan siapa-siapa, mari kita lihat masa lalu. Wah, gila ya, itu hal biasa ya, kita stream teman-teman di Stockbit. Oke, dengan berbagai macam jenis investor ataupun trader di sana yang mungkin
punya strategi mereka masing-masing ya terhadap saham-saham yang IPO. Oke, kita lihat di sini yang megang malah Mega Perkasa Investindo, Bahana Nusantara, Indojaya. Kita lihat di sini ya. Wah, banyak sekali pemegang sahamnya. Untuk pemegang sahamnya pengendali ya. Kita lihat berapa masyarakat dapat jatahnya, 15%. Oke. 15% masih lebih sedikit daripada saham tadi ya. Saham Meri sama PSAT. Tapi pemegang sahamnya lumayan banyak ya. Ini ada macam-macam, ini mungkin teman-teman bisa baca nanti di Stockbit ya langsung. Untuk insidernya tidak ada. Terus kita langsung aja ya ke order booknya. Kita cek, wah lumayan besar ini, 21 juta. Ini pasti pembelinya para pemegang saham ini kripto ini, pemegang kripto ini ya. Yang beli saham ini pasti orang-orang yang pegang kripto atau koin-koin di blockchain ya. Kita lihat di sini, oh ada net buy ya, net buy cukup besar juga. Mungkin barangnya nggak banyak ya, tapi di sini cukup besar. Net buy-nya di 8.500 ini ya. Kita lihat buy average-nya di 244. Jadi masih ada yang beli di atas nih. Saya rasa ini akan berlanjut untuk menghabiskan pagarnya ya. Siapa sih yang punya barang? Kita lihat di sini. Rata-rata yang beli XL ya. XL yang beli. XL juga yang jual sama XC ya. Oke, seperti saham transit ini. XL ketemu XL. Kita lihat ya. Apakah ada orange-nya juga? Wah, malah orange-nya jualan. Domestiknya yang lumayan ya. Domestik yang banyak berbelanja. Kita lihat apakah di pasar nego ada yang beli? Lumayan ini saham. MG beli sekitar 21 miliar ya. 2 miliar, sorry. 2 miliar. Dengan lotnya sekitar 44.000 lot, dengan buy average-nya sekitar 480. Berarti ini saham masih punya potensi ya teman-teman, punya potensi untuk naik lagi. Tapi sampai kapan nanti kita akan bahas lagi ya setelah ini. Oke, kita akan coba bahas satu saham lagi. Sini ada saham Blok. Oke, Blok kita lihat. Blok ini tanggal 10 Juli juga ya IPO-nya. Masyarakat dapat jatah 16,67% ya. Siapa pemegang pengendalinya? Sigmantara Alfindo. Oke. Jadi Blok ini dia salah satu perusahaan transportasi logistik ya. Jadi ini kalau kita lihat itu ada pemilik khususnya ya. Ini Oke, dia bisnis pergudangan, logistik untuk di darat ya. Oke. Trimitra Transpersada. Harga IPO-nya 250, sekarang sudah di 390. Kita lihat insidernya. Oke, ada Sigmantara Alfindo. Oke, ada sekitar 50% dan juga 2 mitra inti selaras. Oke, jadi kalau teman-teman mau tahu ya, Blok ini merupakan
salah satu perusahaan terafiliasi ya dengan AMRT ya. Kalau kalian pernah ke Alfamart terus ngeliat ada mobil yang ngirim-ngirim barang-barangnya Alfamart, perusahaan afiliasinya ini tadi ya, yang ngirim-ngirim ya truknya Blok ini. Oke, ke Alfamidi, terus ada yang ngirim barang truknya parkir depan pintu utama ya, ini truknya mereka ini ya, punyanya Blok. Oke, kita langsung aja lihat di order booknya. Menarik juga nih, perusahaan retail besar ya seperti Alfamart, Alfamidi. Ini tim distributornya ya, tim distribusinya, pendistribusiannya atau logistiknya mereka. Kita bisa lihat di sini ya, net buy masih, kita langsung lihat aja domestiknya masih net buy juga di 285 juta ya, dengan jumlah 7.000 lot dengan buy average-nya di 390. Ini yang reguler. Kita akan lihat di negonya. Oke, ada yang bisa beli di 400 tapi cuman 2 lot aja. Terus kita lihat tunai ada juga, kita 6 lot. Di reguler ya, tetap beli di atas mereka. Oke, ini di harga 390. Jadi saham ini masih ada peminatnya dan cukup tinggi ya. Peminatnya cukup tinggi. Di sini kita lihat masih dipagar di 1.795 lot ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat barang ini, kita tunggu para retail yang kemarin ikut antri untuk jual barangnya, atau kita lihat nanti ini tunggu lotnya habis ya. Kalau lotnya sudah habis, menipis, mungkin saham ini nanti akan turun tapi kita sudah bisa masuk ya. Oke, jadi kapan kita masuknya nanti saya akan jelaskan ya. Terus oke ya, yang jualan ini masih orang yang kemarin antri IPO terus dia jual barangnya ya. Oke, kita akan lihat lagi saham ini secara case statnya. Oke, sahamnya jadi dari 2002, 2023, 2024, 3 tahun terakhir yang mereka laporkan pada saat listing ya. Di sini EPS-nya dibuat naik ya. Terus kita lihat juga net profit marginnya sekitar 10% ya. Oke, sekarang kita akan cek lagi ya. Jadi saham-saham yang saya sebutkan tadi itu merupakan saham-saham yang masuk ke top gainer ya teman-teman. Nih, ada Meri, Coin, Aspi, Blok, CDIA dan PSAT ya. PSAT. Jadi di antara 5 saham yang saya sebutkan tadi ada satu saham. Nih, saham Aspi yang lagi naik juga ya. Nih, kita lihat dia saham lama ya. Ini kita akan bahas nanti ini saham Aspi karena dia sudah naik signifikan ini ya. Tuh, kita akan bahas nanti, tapi kita akan fokus ke saham IPO dulu ya teman-teman. Jadi dari saya kita bisa lihat di sini ya, Meri lagi net sell, Coin juga lagi net sell, terus di sini ada Blok net sell, CDIA di sini tidak kelihatan ya, net buy atau net sell-nya ya. Ini cukup seimbang sih. Oke, kita lihat ya, secara value nya juga masih besar
di Meri ya. Secara volume masih besar di CDIA, frekuensinya juga besar di Meri karena baru IPO kemarin ya. Jadi CDIA. Oke. Jadi kapan teman-teman kita bisa masuk ke saham-saham yang tadi saya sebutkan? Yang pasti kayak saham Meri, kita bisa lihat ya, order booknya ada 195. Nanti kita baca kembali prospektusnya, kita analisa kembali kapan kita bisa masuk. Kita tunggu pada saat lot ini habis, angka 249.000 tadi itu habis, kemungkinan kita akan bisa masuk. Tapi saham pasti akan dibawa turun dulu ke bawah. Nah, kita akan lihat secara teknikal ya. Secara teknikalnya juga harus diperhatikan. Secara frekuensinya juga kita harus perhatikan. Apakah saham tersebut masih punya potensi untuk naik ya. Kemarin saya sempat berselancar di saham ini ya. Di saham cek. Oke. Kalau teman-teman lihat ya, di sini saham cek ini sempat naik ke 232, kemudian dibawa turun ke 147. Nah, tapi saya melihat di order booknya bahwa saham cek ini dia volatile sekali saat market dibuka ya. Saat market dibuka dia volatile, tapi saya lihat dia masih punya potensi ya yang cukup oke lah. Saya coba masuk ke saham tersebut di angka 147 ya. Kalau kita lihat di sini ada PT Optel Investama Mulia ya, terus pemilikan masyarakat 20%. Ya, di sini ada Health Alliance Limited, Active Risk Invest Limited ya. Oke, kita ini saham apa sih? Saham Diastika Biotekindo ya, untuk penyedia produk alat kesehatan dan laboratorium berkelas ya, berkualitas, jasa alat peralatan kesehatannya, Alkes. Oke, jadi ya seperti yang kita tahu, untuk alat-alat kesehatan itu pasti harganya ya mahal-mahal ya. Terus juga dia punya punya experience ya di tahun 90, di tahun 2004. Nah, sekarang dia memperluas jangkauan produk-produk Alkesnya ya. Kita lihat juga di sini secara order booknya ya. Oke, kita lihat di sini orang buy semua nih, buy. Saya yakin saham ini besok masih akan naik ya, tapi naiknya seberapa kita lihat dulu ya. Terus juga kita lihat di sini ya, sahamnya turun dari bawah, tiba-tiba ada tekanan beli walaupun sini net sell, tapi kita lihat di sini ada tekanan beli. Forex-nya jual, domestiknya beli ya, belinya di pasar reguler. Oke, jadi ini saham yang cukup menarik kemarin ya. Kapan kita masuknya? Nah, kita masuk pada saat saham itu turun, tapi jangan langsung masuk. Kita lihat dulu turunnya apakah volatile atau turunnya langsung bikin tembok Cina ya. Kalau dia bikin tembok Cina, kita jangan masuk. Tapi kalau dia volatile, naik turun di 147, 148, 149, naik turun, nah itu momentum kita untuk bisa masuk. Tapi ingat, jangan greedy, jangan maruk, jangan serakah. Masuk secukupnya aja. Sekiranya kita bisa dapat cuan hari itu, bisa kehilangan juga hari itu berapa, itulah yang kita masukkan. Jadi kalau kamu belum siap dengan kehilangan, jadi jangan dimasukkan dulu ya. Karena ini saya tidak mengajarkan atau tidak mengajak kalian untuk beli di saham ARB ya, tapi ini ada momentum aja kebetulan. Karena saya lihat momentum itu bagus, jadi saya masuk, dan alhamdulillah bisa profit saya bisa jualan di harga 200 ya.
saya bisa jualan di harga 200. Ya lumayan lah ya, satu hari bisa profit hampir 20%. Oke, jadi itu masukan dari saya untuk teman-teman yang mau mencoba untuk berselancar atau mencari cuan di saham-saham IPO. Mungkin untuk saham-saham IPO kita bisa masuk ikut antri ya, tapi itu tadi pasti dapatnya juga tidak banyak ya, atau tidak sesuai harapan. Tapi kalau kita tiba-tiba bisa dapat barang 100%, wah itu kita perlu hati-hati tuh. Bisa jadi bandarnya atau si pemilik perusahaan atau pemilik saham mau jual dan kabur. Jadi hati-hati. Ya, saya justru ngikutin saham-saham yang memang lagi hype, lagi trending, banyak peminat, oversubscribe. Memang dapat sedikit tapi ya lumayan lah ya, karena kita memang harus berebut atau mengantri barang tersebut. Oke teman-teman, kalau mau masuk kita tunggu barangnya turun, tapi kita lihat juga dari segi beritanya, dari segi order booknya juga ya, dari segi volumenya yang masuk dan volume yang keluar, serta dari bid dan offernya. Jadi kalau offernya sudah bikin pagar besar, nah berarti itu kita hati-hati ya gitu. Jadi kalau misalnya dia di bidnya tebal-tebal, offernya tipis-tipis, nah itu juga hati-hati, berarti tanda-tanda saham itu akan meluncur nih ke bawah. Tapi kalau misalnya di atas tebal-tebal, semua di bawah tipis-tipis, ya tetap hati-hati juga. Cuman itu ada potensi yang pasang pagar ke atas supaya saham ini tidak buru-buru terbang. Nah, ini ada momentum, nanti pasti beberapa saham yang saya sebutkan tadi nanti akan turun ya, akan turun. Itu momentum kalian untuk masuk. Tapi ingat, pilih saham yang terbaik dan masuklah secukupnya. Berapa kalian siap kehilangan dan seberapa kalian siap untuk mendapatkan cuan. Oke teman-teman, Fintal Corner mungkin malam ini videonya itu dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi kalau teman-teman tanya saham apa yang saya pegang masih sampai saat ini, mungkin ada di videonya ya. Nanti teman-teman lihat saya pegang saham apa untuk saham IPO. Oke teman-teman Fintal, terima kasih udah mau dengerin cuap-cuapnya Mimin Fintal Corner ya. Yang pasti semoga teman-teman besok bisa cuan, semoga teman-teman besok bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah lah ya. Tapi ingat, tetap ada yang namanya konsistensi yang harus kita jaga. Jangan terlalu maruk. Apabila merasa itu cukup untuk kita ambil, take profit, jangan menunda. Karena kalau kita tunda, kita nggak tahu apakah saham itu akan lanjut terbang, apakah saham itu akan terjun bebas ya. Oke, itu dulu, terima kasih. Selamat malam teman-teman, sobat Fintalk Corner. Bye.